Selamat pagi Sobat-Sobat Paham TV, kembali lagi dengan saya Kevin Nathaniel Hanling dan rekan saya Leticia Caitlin Wongso. Untuk beberapa waktu ke depan, kami akan menemani Sobat-Sobat Paham TV mengenai bersyarat Jessica Wongso. Nah, Sobat-Sobat, pada tanggal 18 Agustus 2024 kemarin, Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan hukum. Pembebasan bersyarat Jessica Wongso ini diumumkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM setelah mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hukum mengenai Jessica Wongso, dianggap memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini. Pertama, telah menjalani 2/3 dari masa pidana. Dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Kedua, berkelakuan baik selama masa pidana paling sedikit 9 bulan. Terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Ketiga, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Keempat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Terakhir, bagi anak negara, pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun. Pihak kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa Jessica sangat bersyukur atas pembebasan bersyarat yang diberikan. Mereka juga menegaskan bahwa Jessica tetap merasa dirinya tidak bersalah dan selama ini hanya menjadi korban ketidakadilan. Mereka berharap dengan bebas bersyarat ini, Jessica dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Baiklah Leticia, sebentar lagi kami akan terhubung dengan Evelyn, reporter kami, yang sedang menunggu kedatangan seorang mahasiswi yang sedang belajar hukum di Universitas Indonesia. Menurut kakak, apakah ada syarat lain yang dapat ditambahkan selain syarat yang sudah ditetapkan? Jika ada, apa syarat itu? Menurut saya, syarat yang sudah ada saat ini sangat memadai ya. Syarat tersebut berkaitan dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, di mana hukumannya itu penjara. Jessica Wongso sudah menjalani hukuman ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, sekarang masih belum ada bukti pasti dengan siapa yang menaruh cyanida di dalam kopi Mirna tersebut. Jadi menurut saya, syarat ini sudah cukup untuk Jessica saat ini. Baik. Menurut kakak, siapa saja yang seharusnya bertuduh dalam kasus ini selain Jessica Wongso? Berdasarkan tempat kejadian perkara dan bukti-bukti yang ada, memang tampaknya bahwa Jessica adalah orang yang paling mungkin bersalah. Namun memang belum ada lagi info lebih lanjut mengenai pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi menurut saya kemungkinan besar Jessica satu-satunya orang yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Baik. Bagaimana tanggapan kakak ketika melihat Jessica Wongso yang menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin terbebas dari penjara meskipun seharusnya harus menjalani hukuman selama 12 tahun lagi? Oke, tanggapan saya sesuai dengan pasal 340 KUHP, hukuman maksimal kasus ini kan 20 tahun penjara. Namun narapidana bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana dia udah menjalani 2/3 dari masa hukumannya, atau dan serta berkelakuan baik selama berada di penjara. Dan di sini tuh pernah dengar ceritanya kalau Jessica ini mengajari bahasa Inggris di penjaranya. Jadi mungkin udah memenuhi syarat tersebut, makanya Jessica bisa bebas bersyarat ya. Nah, baik-baik. Menurut kakak, mengapa hakim memilih syarat-syarat tertentu untuk Jessica? Oke, hakim sengaja menetapkan syarat-syarat tersebut memang karena itu hukum yang berlaku. Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana dan ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Baik-baik. Menurut kakak, di manakah syarat-syarat yang telah ditetapkan kepada Jessica sebaiknya dilaksanakan? Menurut saya syarat-syarat yang dilaksanakan sejauh ini tuh udah sesuai. Namun saya ngerasa kurang puas dengan proses pembuktian Jessica sebagai tersangka karena keputusan tersebut lebih berdasarkan pada situasi kejadiannya. Namun dengan demikian, hukuman 20 tahun penjara atau pembebasan bersyarat ini sudah cukup proporsional untuk Jessica ya. Baik. Apa tujuan mereka meminta Jessica menjalani syarat tersebut di tempat itu? Oke, tujuannya pasti untuk memberikan efek jerah serta memberikan kesempatan rehabilitasi untuk Jessica bila Jessica melakukan kesalahan tersebut.
Ada juga program-program pembinaan di penjara yang bertujuan untuk membantu narapidana berintegrasi kembali kepada masyarakatnya. Seperti yang disebutkan bahwa Jessica tuh ngajarin bahasa Inggris di penjaranya ya. Itu salah satu kelakuan baik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut kakak, adakah waktu tertentu yang ditetapkan untuk Jessica menjalani syarat ini? Berdasarkan pasal 340 KUHP, hukuman maksimal untuk pembunuhan berencana itu kan 20 tahun. Namun dengan berbagai pertimbangan, Jessica ini tetap dapat kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani sebagian besar dari masa hukumannya. Baik, terima kasih Kak Jessica atas waktunya. Tentunya berita ini akan kita terus berkembang dan akan kami pantau lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan kepada peserta. Terima kasih. Demikianlah Sobat-Sobat Paham TV, informasi mengenai bebas bersyarat Jessica Wongso. Terus saksikan berita kami untuk perkembangan lebih lanjut. Saya, Leticia Caitlin Wongsu, dan Saya, Kevin Nathaniel Hanli, pamit dari pertemuan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.